Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Lina Sentia Dewi, Dwi Setiawati, dan Latifatun Asifah akan membahas materi mengenai sejarah peradaban Islam pada dinasti Mughal di India tahun 1526 hingga tahun 1858 Masehi. Langsung saja pada pembahasan pertama, cekidot. Latar belakang dinasti Mughal pada tahun 1526 hingga tahun 1858 Masehi. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam yang berdiri di anak benua India pada tahun 1526 hingga 1858 Masehi dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seorang keturunan Timur Leng dari Asia Tengah yang memiliki ambisi menaklukkan Samarkand. Meskipun usahanya sempat gagal, Babur berhasil menguasai Kabul pada tahun 1504 Masehi dan menjadikannya sebagai basis untuk menyerang India. Saat itu, kerajaan Lodi mengalami krisis internal, sehingga tokoh-tokoh seperti Daulah Khan dan Alam Khan meminta bantuan Babur untuk merebut Delhi dari Ibrahim Lodi. Setelah konflik internal, Babur berhasil menaklukkan Lahore dan bertemu pasukan Lodi dalam pertempuran Panipat pada tanggal 21 April tahun 1526 yang dimenangkannya dengan gemilang. Kemenangan ini menandai berdirinya dinasti Mughal di India. Meskipun bukan kerajaan Islam pertama di wilayah tersebut, Mughal melanjutkan perjuangan Islam yang telah ada sejak masa Kesultanan Delhi. Dinasti ini membawa kejayaan bagi Islam di India, memperkaya peradaban Hindu dengan pengaruh Islam yang kuat. Pemerintahan dinasti Mughal di India pada tahun 1526 hingga tahun 1858 Masehi. Yang pertama yaitu Zahiruddin Babur pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Babur lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1483 Masehi. Babur adalah pendiri dinasti Mughal di India dan memerintah dari tahun 1526 hingga tahun 1530 Masehi. Meskipun pemerintahannya singkat, Babur berhasil menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dari penguasa Hindu dan perlawanan dari dinasti Lodi. Setelah kemenangan penting atas Ibrahim Lodi, Babur berhasil membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang Mughal. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Mughal berkembang pesat, mencakup daerah-daerah penting dari Turkistan hingga Teluk Bengala pada tahun 1529. Babur meninggal pada tahun 1530 Masehi dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Pemerintahan selanjutnya yaitu Humayun pada tahun 1530 hingga tahun 1539 Masehi. Setelah wafatnya Babur, kekuasaan dinasti Mughal dilanjutkan oleh putranya, Humayun. Humayun dikenal sebagai pendiri sekolah dan perguruan tinggi pertama di India. Namun, masa pemerintahannya penuh dengan pemberontakan. Humayun berhasil mengalahkan Bahadur Shah dari Gujarat, namun kekuasaannya terhenti akibat pemberontakan yang dipimpin Sher Khan Suri pada tahun 1540. Kekalahan di Chaos memaksanya melarikan diri dan hidup dalam pengasingan selama 15 tahun. Dengan bantuan Shah Tahmasp dari Persia, Humayun kembali dan berhasil merebut kembali Delhi pada tahun 1555 Masehi. Sayangnya, setahun setelah kemenangannya, Humayun meninggal dunia
akibat jatuh dari tangga istana pada Januari 1556 Masehi. Pemerintahan selanjutnya yaitu Akbar Shah I pada tahun 1556 hingga tahun 1604 Masehi. Akbar dikenal sebagai penguasa dinasti Mughal yang menerapkan kebijakan toleransi beragama dan memperkuat integrasi budaya lokal di India. Kepemimpinan Akbar diwarnai dengan berbagai pemberontakan dan ekspansi wilayah yang berhasil memperluas dan memperkokoh kekuasaan Mughal, termasuk kemenangan penting dalam Perang Panipat Kedua tahun 1556. Di bawah kepemimpinan Akbar, kerajaan Mughal berkembang menjadi kekuasaan besar yang mempersatukan berbagai etnis dan wilayah di anak benua India. Meski kebijakannya tidak menonjolkan keislaman secara eksklusif, Akbar berhasil menciptakan tatanan pemerintahan yang inklusif dan memperlihatkan keunggulan dalam membangun harmoni antar budaya dan agama. Pemerintahan selanjutnya yaitu Jahangir pada tahun 1605 hingga 1628 Masehi. Jahangir memerintah sekitar 23 tahun. Sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jahangir menghapus pengaruh din ilahi yang diperkenalkan oleh ayahnya. Pemerintahannya diwarnai dengan berbagai pemberontakan, termasuk pemberontakan di Ambar yang tidak dapat dipadamkan dan pemberontakan dalam istana yang dipimpin oleh putranya Khurram. Khurram dengan bantuan Panglima Muhammad Khan berhasil menyekap Jahangir. Namun permasalahan ini dapat didamaikan berkat usaha permaisuri. Setelah Jahangir wafat pada tahun 1627 Masehi, Khurram naik tahta dengan gelar Abu Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Padshah Ghazi. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Syekh Jahan pada tahun 1628 sampai dengan 1658 Masehi. Dikenal karena pembangunan Taj Mahal, simbol keagungan arsitektur Mughal. Di tahun pertama kepemimpinannya, Jahan menghadapi pemberontakan dari Raja Jujhar Singh Bundela. Pemberontakan lainnya dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan pada tahun 1631 Masehi dan bisa diberantas dengan memberikan hukum mati kepada Khan Jahan. Kemudian, di pemukiman Portugis, penduduknya mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama penduduk Mughal dengan cara menculik anak-anak untuk dibaptis agar masuk Kristen. Pada tahun 1632, Syekh Jahan mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak istimewanya di India. Jahan wafat pada tahun 1657 Masehi. Pasca kematian Jahan, terjadi konflik antara anak-anaknya, yaitu Aurangzeb, Shuja, Murad, dan Dara. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Aurangzeb sebagai pemegang tahta dinasti Mughal. Yang selanjutnya yaitu Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Aurangzeb mendapat gelar Alamgir Padshah Ghazi. Dia adalah penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Raja Akbar. Sistem pemerintahan yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dengan pendahulunya, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang Hindu. Di antara kebijakannya adalah melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Aurangzeb juga melarang pertunjukan musik di istana, membebani non-muslim dengan pajak, menyuruh perusakan kuil Hindu, dan pengkodofisikan hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa Alamgiri. Tindakan Aurangzeb menyulut kemarahan orang Hindu. Hal ini akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya. Namun, karena Aurangzeb sangat kuat, pemberontakan dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal dunia pada tahun 1707 Masehi. Banyak wilayah memisahkan diri dari Mughal. Kemudian dinasti Mughal dipimpin oleh sultan yang lemah dan tidak dapat mempertahankan eksistensi Kesultanan Mughal.
hingga berakhir pada raja terakhir yaitu Bahadur Shah II. Pasca pemerintahan Aurangzeb pada tahun 1707 sampai dengan 1857. Setelah wafatnya Aurangzeb, Mughal mengalami kemunduran yang semakin nyata. Hal ini ditandai dengan konflik internal seperti perebutan kekuasaan antar keturunan dan melemahnya kontrol atas wilayah kekuasaan. Sultan Bahadur Shah sebagai penerus tidak mampu mengatasi gejolak yang melanda kerajaan, termasuk pemberontakan kelompok Sikh dan upaya pemisahan diri dari beberapa daerah. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Maratha yang berhasil memperluas kekuasaan. Bantuan Sultan Ahmad Shah Durrani berhasil menghancurkan pasukan Maratha dalam pertempuran Panipat III. Kejayaan tersebut tidak mampu mengembalikan kekuatan dinasti Mughal. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa dinasti Mughal di India pada tahun 1556 sampai dengan 1707 Masehi. Yang pertama yaitu pada bidang politik dan militer. Pemerintahan Mughal menganut sistem monarki absolut, tidak mengenal undang-undang tertulis, dan keputusan raja merupakan hukum tertinggi. Namun demikian, setiap minggu, raja mengadakan rapat untuk membahas dan memutuskan perkara-perkara pengaduan dari rakyat, baik perdata maupun pidana. Selain itu, sistem yang menonjol adalah politik sulh-e-kul atau toleransi universal. Sistem tersebut sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Dengan cara ini, semua rakyat dipandang sama. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, kuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh sipah salar dan subdistrik dikepalai oleh faujdar. Dengan sistem inilah, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Yang kedua yaitu bidang sosial. Pada masa dinasti Mughal, kehidupan sosial masyarakat saling hormat-menghormati, serta senantiasa menjunjung tinggi toleransi, dikarenakan kebijakan sosial yang telah dibuat. Di antara kebijakannya tersebut adalah menghapus jizyah bagi non-muslim, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, yakni dengan mendirikan madrasah, memberikan tanah wakaf bagi lembaga sufi, membentuk undang-undang perkawinan baru, diantaranya melarang masyarakat kawin muda, berpoligami, bahkan menggalakkan kawin campur antar agama, menghapus pajak pertanian, terutama bagi petani miskin, menghapuskan tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang, serta mengatur khitan anak-anak. Perkembangan pada masa dinasti Mughal di India tahun 1556 sampai 1707 Masehi. Di bidang ekonomi, kontribusi dinasti Mughal di bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur pertanian dan menerapkan sistem pungutan sepertiga hasil panen melalui struktur komunitas petani yang dipimpin mukodam. Hasil pertanian sangat beragam seperti padi, rempah, tebu, dan kapas. Pembangunan ekonomi dimulai dari perkembangan irigasi serta melakukan ekspor-impor dari industri tekstil, keramik, dan kerajinan. Bidang agama. Masuknya Islam ke India memicu konflik kepercayaan antara pemeluk Hindu dan Islam. Pada masa pemerintahan Akbar di kerajaan Mughal, muncul konsep din-i-ilahi tahun 1582 Masehi sebagai upaya menyatukan berbagai umat beragama. Meskipun bertujuan menciptakan toleransi, gagasan ini mendapat kritik tajam dari umat Islam karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dan simbol kekuasaan, bukan ajaran agama yang sejati. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Pada masa dinasti Mughal, ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang pesat hingga menjadikan India sebagai pusat kebudayaan. Pemerintah mendukung kemajuan ini dengan membangun madrasah, perpustakaan, dan menerjemahkan karya ilmiah ke dalam bahasa Persia. Dukungan ini menarik banyak ulama dan ilmuwan dari berbagai daerah. Warisan intelektual dan budaya Mughal masih dapat dilihat hingga kini melalui berbagai peninggalan yang ada. Bidang seni, budaya, dan arsitektur. Karya arsitektur Mughal terkenal dengan ukiran marmer timbul dan warna-warni yang khas terlihat pada bangunan seperti benteng merah, istana, dan makam kerajaan. Seni budaya Mughal juga menunjukkan perpaduan unsur Islam dan Hindu, terutama dalam desain arsitektur dan lukisan di Ajmer, Agra, Allahabad, Lahore, dan Fatehpur Sikri. Ciri khas lain meliputi kubah bergaya Islam, motif lonceng dan rantai, serta bentuk bangunan berkilau yang digunakan baik untuk masjid maupun kuil. Faktor penyebab kemunduran pada masa dinasti Mughal di India tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Yang pertama, kepemimpinan yang lemah di pemerintahan Daulah Mughal karena tidak dapat mengendalikan penggantinya dan pasukannya, sehingga melemahkan kekuatannya. Yang kedua, stagnasi dan penurunan militer, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri, serta ancaman Inggris di wilayah pantai. Yang ketiga, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan uang negara. Yang keempat, pendekatan Aurangzeb yang sulit dan tidak toleran dibandingkan dengan agama lain. Yang kelima, banyak terjadi konflik dan pemberontakan dari kelompok Hindu, Maratha, dan Sikh akibat lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal. Yang keenam, krisis ekonomi akibat korupsi, perpajakan yang ketat, terutama persaingan perdagangan dengan Inggris yang akhirnya pemerintah wilayah India. Yang terakhir, perebutan untuk kekuasaan kerajaan dan perang saudara yang merusak stabilitas politik. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1526 Masehi dan didirikan oleh Zairuddin Muhammad Babur setelah mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Dinasti ini dikenal sebagai kerajaan Islam termuda di India dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban di wilayah tersebut. Raja-raja besar seperti Sultan Akbar, Shah Jahan, dan Aurangzeb membawa kejayaan bagi Mughal. Meskipun setelah Aurangzeb, kerajaan mulai melemah dan terpecah, dinasti Mughal berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan mendirikan madrasah berkurikulum umum dan agama, serta menciptakan iklim toleransi antar umat beragama. Di bidang sosial dan ekonomi, penghapusan sistem kasta membawa kesetaraan dan transformasi sosial. Tetapi seiring melemahnya kekuasaan Mughal, bangsa Barat, terutama Inggris, mulai menguasai India.